Spesifikasi rudal S-300 senjata terkuat Ukraina yang dihancurkan Rusia. Rusia menghancurkan peluncur anti pesawat S-300 yang dipasok asing dalam sejumlah serangan presisi di Ukraina. Berikut spesifikasi dari sistem rudal S-300 yang saat ini menjadi kekuatan utama Ukraina. Perlu untuk diketahui hingga saat ini bahwa S-300 menjadi salah satu senjata terkuat yang ada di Ukraina dalam melawan Rusia. Seperti dilansir dari BVP Service, rudal ini dirancang untuk menghancurkan sarana serangan udara aerodinamis dan juga balistik. Dengan adanya sistem rudal anti pesawat, membuat S-300 ini dapat menembak hingga 6 target secara bersamaan. Tak hanya itu, dengan sistem pertahanan udara dari rudal S-300 ini mampu membuat target menjadi hancur dalam sekejap mata, yang mana dalam hal ini mampu melakukan penyerangan dalam kecepatan 30 hingga 40 meter per second hingga 1200 meter per second. Sedangkan untuk melakukan penyerangan tersebut dapat dilakukan jika menembak di jalur secara langsung dengan ketinggian 25 meter hingga 27 km. Perlu untuk diketahui juga bahwa rudal ini memiliki bahan bakar padat dan terletak di bagian pengangkutan dan peluncuran. Untuk ukurannya, rudal S-300 ini memiliki panjang 7.250 mm dengan berat 1.662 kg, sehingga membuatnya tampil dengan gagah di medan perang. Seperti diketahui, pejabat Rusia melaporkan menghancurkan radar penerjetan S-300 dalam serangan udara presisi semalam yang terpisah di dekat Uspenov. Sang jenderal tidak merinci desa mana dari beberapa nama itu di Ukraina yang dia maksud, dan tidak mengatakan apakah radar itu adalah bagian dari baterai yang dipasok oleh negara asing. Terlibatan Amerika Serikat dan negara-negara barat membuat perang antara Rusia dengan Ukraina semakin memanas. Rusia menjadi pihak yang banyak mendapatkan serangan, terutama sanksi dari Amerika Serikat dan negara-negara barat atas invasi yang dilakukan di Ukraina. Walaupun banyak mendapatkan tekanan, namun Rusia tak gentar dan terus menyerang Ukraina. Bahkan kini Rusia berhasil menyerang balik Amerika Serikat dan negara-negara barat melalui ancaman langsung. Kini Rusia mengklaim Amerika Serikat dan negara-negara barat telah kehabisan upaya untuk menekan Moskow. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov mengatakan negara-negara barat tengah bersaing satu sama lain untuk mengambil langkah melawan Moskow. Tetapi Peskov menyebut barat telah kehabisan tindakan untuk menekan Rusia. Dikutip TASS, pernyataan tersebut dilontarkan Peskov kepada wartawan pada Selasa 26 Juli 2022. Klaim tersebut disampaikan ketika Peskov mengomentari kemungkinan larangan penerbitan visa Schengen ke Rusia. Kita dapat melihat bahwa negara-negara Uni Eropa dan negara-negara Amerika benar-benar bersaing satu sama lain untuk mengambil tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, ucapnya. Namun kami juga dapat melihat bahwa mereka kehabisan tindakan yang mereka harapkan akan menekan kami dan membuat kami mengubah posisi kami. Meskipun itu adalah keyakinan yang salah, kata Peskov. Peskov menekankan bahwa Moskow akan bereaksi secara sangat negatif dan mengambil tindakan jika Finlandia membatasi pemberian visa kepada Rusia. Namun Peskov menambahkan Rusia berharap inisiatif seperti itu tidak akan dilaksanakan. Reaksi Rusia akan negatif. Sejauh yang kami pahami, sejauh ini ide ini belum diterapkan. Semoga tidak diimplementasikan, tapi tentu saja setiap kegiatan seperti itu terhadap warga Rusia akan memicu tindakan balasan tanggapan, kata juru bicara Kremlin. Dia menambahkan bahwa reaksi Moskow terhadap keputusan Finlandia semacam ini akan dapat dimengerti dan cukup dapat diprediksi. Dalam perkembangan lainnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyoroti usulan pembatasan harga minyak Rusia dalam panggilan telepon dengan Menteri Keuangan Inggris Nadine Zahawi, Selasa 26 Juli 2022. Dilansir Al Jazeera, ini merupakan sebuah langkah untuk mengurangi dampak perang di Ukraina pada harga energi global. Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan menerangkan keduanya membahas soal mempercepat dukungan anggaran untuk Ukraina dan peluang untuk membangun sanksi yang dikenakan pada Rusia. Pentagon menyetujui rencana untuk merawat pasukan Ukraina di rumah sakit AS di Jerman. Lebih jauh, Pentagon secara resmi menyetujui pada akhir Juni sebuah rencana untuk membantu merawat pasukan Ukraina yang terluka di sebuah rumah sakit militer AS di Jerman. Pejabat pertahanan yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan tidak ada pasukan Ukraina yang dirawat sejauh ini. Dikatakan pasukan AS tidak akan pergi ke Ukraina untuk membawa personel Ukraina keluar. Pasukan Ukraina akan dirawat di pusat medis regional Landstuhl jika diperlukan, kata pejabat itu. Lokasi tersebut berdekatan dengan pangkalan udara Ramstein di barat daya Frankfurt. Situs tersebut merupakan rumah
sakit militer AS terbesar di luar benua Amerika Serikat. Terpisah, militer Rusia semakin mengintensifkan serangan ke Ukraina. Kali ini pasukan Rusia menghujani Kiev dengan rudal, ibu kota Ukraina, pada Kamis 28 Juli waktu setempat. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, melaporkan 15 orang terluka dalam kejadian itu, 5 diantaranya warga sipil. Rusia meningkatkan serangan balasan dengan rudal atas perlawanan rakyat kita, kata Kuleba via saluran televisi Ukraina seperti diberitakan Associated Press. Kita telah menggagalkan rencana Rusia untuk menghancurkan negara ini dan kita akan terus mempertahankan diri lanjutnya. Seorang pejabat senior bertugas sebagai staf umum Ukraina, Oleksiy Khromov, menyebut serangan terbaru ke Kiev menggunakan 6 rudal. Seluruhnya diluncurkan dari Laut Hitam, menghantam sebuah unit militer di desa Lyutis di pinggiran ibu kota Ukraina. Khromov mengatakan 1 rudal diantaranya sukses ditembak jatuh di kota Bucha, yang juga bagian dari wilayah Kiev. Sementara itu, Gubernur Regional Chernihiv, Vyacheslav Chels, melaporkan bahwa Rusia menembak rudal dari wilayah Belarus ke desa Hancharivska, Chernihiv, wilayah yang tak jadi sasaran beberapa minggu terakhir. Serangan baru di ibu kota itu terjadi sehari usai pemimpin separatis pro-Rusia di timur Ukraina, Denis Pushilin, melemparkan pernyataan kontroversial. Pushilin mendesak tentara Rusia untuk membebaskan kota-kota di Ukraina yang didirikan oleh rakyat Rusia meliputi Kiev, Chernihiv, Poltava, Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv, dan Zaporizhzhia serta Luhansk. Beberapa bulan lalu Rusia juga sempat menerjunkan tentaranya untuk merebut Kiev dan Chernihiv. Namun Kremlin menarik pasukannya selepas gagal merebut kedua wilayah itu. Sementara itu pasukan Ukraina sukses melumpuhkan jembatan vital yang dikuasai Rusia di Kherson, diklaim pejabat Kiev Kirill Stremousov pada Kamis 28 Juli. Seperti dilaporkan Associated Press, pasukan Ukraina merudal jembatan Antonivsky di atas sungai Dnipro pada Selasa 26 Juni malam menggunakan sistem HIMARS yang dipasok oleh Amerika Serikat. Rudal itu mengenai langkah tengah jembatan dan menimbulkan lubang menganga sehingga tak bisa dilewati kendaraan berat pasukan Rusia. Lumpuhnya jembatan Antonivsky dinilai jadi tambahan moral tersendiri bagi Ukraina, mengingat fasilitas itu merupakan jalur utama keluar masuk kubu Kremlin di wilayah Kherson.